pada nggak suka ini. Iya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kaidah yang ke-16, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, tidak sama antara sesuatu yang buruk dan yang baik. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Jemaah sekalian Allah, dalam kaidah ini yang penulis kitab ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah kaidah Quran yang agung yang kita butuhkan untuk membedakan antara ucapan, perbuatan, perilaku yang baik dan yang buruk. Dan jemaah sekalian Allah, tanpa ayat ini pun, kalau misalkan kita cuma mengambil potongan ayat ini saja, la yastawil khabithu wat thayyib, yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Ini sesuatu yang sudah kita pahami sebenarnya dengan fitrah kita. Ya. Yang baik dan yang buruk itu memang nggak sama. Hanya saja jemaah sekalian Allah, tentunya Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, datang atau turun itu tidak sekedar menetapkan sesuatu yang sudah dipahami manusia. Kalau sudah dipahami manusia, kenapa diturunkan? Kan begitu. Sesuatu yang sudah jelas, itu kenapa diturunkan lagi? Itu seperti apa? Sesuatu yang sia-sia. Kayak misalnya orang pintar, 1 tambah 1 2, diajarin terus, itu kan nggak hikmah, nggak bijak. Ya kan? Maka kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka konteksnya adalah berkenaan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya itu menerangkan tentang apa saja yang dihalalkan, apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau sudah diterangkan oleh Allah mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala di sini menekankan bahwasanya yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Nah, rahasianya ada di sambungan ayatnya jemaah sekalian rahimakumullah. Bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan potongan ayat ini, walau a'jabaka kasratul khabith. Nah, ini sebenarnya yang faidah tambahan yang boleh jadi luput ya dari kesadaran kita, atau banyak orang yang kemudian menyimpang dari kaidah ini. Jadi lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith." Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu membuatmu kagum. Walaupun banyaknya yang buruk itu membuatmu kagum. Nah, ya Mas Karomah, di sini kita ada sedikit mulai memahami ya kaidahnya dengan baik. Sebab apa jemaah? Pada kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari, ya, ketika sesuatu yang katakan tidak kita katakan sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu yang banyak jumlahnya, sering dilakukan orang, viral, populer, ya, banyak yang suka, akhirnya mempengaruhi orang-orang yang lain dan dianggap itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang baik. Ini jamaah sekalian. Jadi saya jadi ingat kemarin tuh lagi ya, biasanya ada video jalannya itu mengarah pokoknya ke belakang nih, tapi harusnya ke belakang, ya, ke misalnya ke barat. Tapi orang-orang mungkin karena pengen duluan, rombongan itu ke arah timur. Nah, orang yang dari sana perempatan sana mau ke sini jadi terhalang dia. Nah, dia sampai ngevlogin itu, bikin
bikin kamera sampai dia menghadap orang yang ini hak saya jalan ke sini ke sana, karena banyak orang yang gitu kan dia nggak bisa apa-apa. Tapi ya dia ya apa namanya ya misalnya apa ya, mengeluarkan kata-kata kesel lah ya. Dan memang dia agak ini juga melawan gitu. Apa namanya? Jadi dia masih judulnya kira-kira ya kalau karena banyak yang melakukan, kadang-kadang ya yang salah itu jadi benar, kelihatan benar. Ini dia master. Jadi fitrah kita walaupun memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mencintai kebaikan dan membenci keburukan, tapi pengaruh sosial ini bisa merubah fitrah ini menjadi apa? Menyimpang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang tua itu yang bisa merubah fitrah seorang anak. Maka pengaruh sosial ini, ya, pengaruh sosial di sini maksudnya apa? Banyak orang yang mempraktekkan, banyak orang yang mendukung, banyak orang yang ya misalnya itu memviralkan, mempopulerkan. Ya. Bahkan boleh jadi ada sebuah cara berpikir yang keliru. Kenapa kamu melakukan ini? Karena banyak orang yang melakukannya. Banyak orang yang melakukannya. Ini tentunya sesuatu yang tidak bisa kita terima. Karena apa? Karena yang banyak itu belum tentu baik. Ini jelas yang banyak itu belum tentu baik. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kalian beruntung. Ini jemaah sekalian. Kita atau saya ketika membaca potongan ayat ini, ya, ini sebenarnya perintah yang sebenarnya cukup berat. Berat kenapa? Karena ini artinya apa? Di tengah-tengah banyak pengaruh sosial yang buruk, banyak pengaruh sosial yang negatif, kita dituntut untuk tetap bertakwa kepada Allah. Coba bayangkan, kita di tengah-tengah masyarakat yang mungkin melakukan sesuatu yang buruk, bahkan boleh jadi kita dinyirin, dihina, diejek segala macam, tapi kita dituntut oleh Allah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Nah ini lagi wahai orang-orang yang berakal. Ini artinya apa jemaah sekalian? Bahwa orang-orang yang hanya sekadar mengikuti apa yang viral, apa yang populer, mereka ini sudah hampir kehilangan akalnya. Ya, hampir kehilangan akalnya. Dia ya mudah larut, mudah hanyut dalam selera orang banyak. Ya, dalam selera orang banyak. Maka orang-orang yang berakal dipanggil oleh Allah. Ya, seakan-akan apa? Ingin disadarkan bahwa orang-orang yang berakal ini nggak begini. Ya. Dan jemaah sekalian Allah tentunya, ya, ini saya ambil kisah saja supaya mungkin bisa lebih ini. Ya. Jadi saya Pak Ida dari Ustaz Nuzul Fikri kemarin menyampaikan ada sebuah kisah seorang tukang kebun. Seorang tukang kebun bernama Mubarak bin Wadih. Ya, Bapak Ibu pernah dengar atau ya kisah. Jadi tukang kebun ini dia sudah bekerja beberapa lama. Sudah majikan, ya, di riwayat itu dikatakan kebun rumah, kebun buah kebun pohon delima. Nah suatu ketika majikannya ini minta kepada Mubarak, si tukang kebunnya ini, untuk dicarikan buah delima yang manis. Ambilkan saya buah delima yang manis. Nah Mubaraknya ambil dari pohon, kemudian kalau ranjang disajikan ke majikannya. Kemudian ketika dibuka buahnya dicicipi, gak manis, asam. Loh, ya kaget dia. Loh, saya minta yang manis, coba cari lagi. Gitu. Yang kedua juga begitu, diambilkan dari pohon yang berbeda, ya kan? Dikumpulkan terus disajikan, dicoba, asam, masih asam. Majikannya ini bingung, sampai mungkin dia agak marah, ya. Cari yang manis sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya juga sama.
ternyata apa? Tetap asam. Akhirnya loh, kamu nggak tahu mana yang manis, yang mana yang asam. Gitu. Kata Mubarak apa? Saya nggak tahu. Tambah bingung lagi. Saya nggak ngerti. Kok gimana kamu sudah lama, sekian lama kerja di kebun, di Rima, tapi apa kamu nggak tahu mana yang manis, mana yang asam? Kenapa gitu? Singkatnya apa sederhananya dia cuma bilang ya, Bapak nggak izinin saya makan. Ya, innaka lam ta'dzan bil aqli al-bustan. Anda Bapak nggak mengizinkan saya untuk makan dari buah. Saya nggak makan, nggak tahu, nggak pernah izinin. Ini jemaah sekalian. Jadi kemudian apa? Si majikan ini, ya tentunya dia nggak langsung percaya ya. Gitu. Bahasanya mungkin kan namanya orang sudah jadi juragan ya, bahasanya punya kebun besar, mungkin banyak karyawannya, dia nggak percaya. Akhirnya ditanya ke karyawan-karyawan yang lain, waktu yang lain. Ditanya apa? Benar tidak pernah kelihatan makan. Akhirnya dikatakan dalam riwayat itu fa'azuma sya'nu Mubarak fi nafsi sayyidi. Jadi apa? Kedudukan Mubarak di hati majikannya ini semakin apa? Semakin mulia. Ada kekhususan ini orang bukan orang sembarangan. Ya, dia punya keistimewaan. Nah, akhirnya apa? Ada jadi majikan ini punya anak perempuan, ya, sudah banyak yang melamar. Sudah banyak yang melamar, tapi belum ada yang ditetapkan nih, siapa yang diterima lamarannya. Nah, dia akhirnya apa? Majikan ini tanya, bukan nawarin. Bahasanya apa? Bahasanya, ya Mubarak, saya punya anak perempuan, sudah banyak yang melamar. Kira-kira ya, pantasnya saya nikahkan dengan siapa? Saya diplomatis. Tapi jawabannya Mubarak juga diplomatis juga. Dia katakan apa? Ya Tuhan, orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka menikahkan ya putri-putri mereka dengan laki-laki yang garis keturunannya punya status sosial yang tinggi, ya, dengan hasab, ya, status sosial yang tinggi. Kalau orang Yahudi menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang kaya. Kalau orang Nasrani dengan laki-laki yang ganteng, tampan, gagah. Sedangkan kaum muslimin umat ini menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang memiliki agama, taat agama, saleh. Ya kalau sebenarnya dicerita, coba kalau kita yang ditanya kayak gitu, saya aja Pak. Gitu. Maksudnya begitu juga. Maksudnya ya, ini diplomatis ya kan. Nah, karena jawabannya seperti itu, takjublah si majikan ini. Ya, akhirnya apa? Dia pulang ke rumah, ngobrol sama istrinya, kayaknya nggak ada yang cocok kecuali sama Mubarak. Nah, akhirnya dinikahkanlah jemaah sekalian, ya, putri si majikan ini dengan Mubarak, si tukang kebunnya. Jadi dia menahan diri nggak makan buah delima, tapi dapat anaknya majikannya. Dan yang lebih, nah ini lagi jemaah, yang lebih berkah lagi apa? Ternyata dari pernikahan ini lahirlah ulama besar Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini jemaah, seorang ulama besar. Jadi ada sebuah tambahan yang saya kira cukup baik sekali yang disampaikan oleh Ustaz ya. Sekian tahun kerja di kebun itu, pasti ya teman-temannya, ya kan, udah makan aja, gitu. Pasti ada yang ngajak, tapi dia bertahan untuk tidak makan. Jangan sekarang ya kita kalau di tempat kerja atau mungkin ya pengalaman hidup kita ada ya. Kadang-kadang teman-teman begini kita berusaha menahan diri itu, sudahlah, jangan sok suci lah, gitu, macam-macam lah begitu kan. Tapi itulah jemaah sekalian Allah, ya, prinsipnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Tidak sama. Tidak bisa disamakan. Walaupun yang buruk ini jumlahnya
jumlahnya banyak. Ini jamaah sekarang. Maka pelajarannya dari kaidah ini tentunya pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kuantitas, ya, jumlah banyaknya sesuatu. Ini bukanlah sesuatu yang Allah utamakan. Tapi yang Allah lihat dari diri kita adalah apa? Kualitas kita. Ya, karena tentunya jamaah sekarang dan ini juga menjadi keprihatinan kita bahwasanya jumlah yang kaum muslimin kita banyak di negara ini. Tapi kita bisa melihat ya, bagaimana apakah keislaman mayoritas ya, rakyat bangsa kita ini memang bisa betul-betul mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, bahkan dalam kehidupan individu mereka sendiri. Walaupun jumlahnya banyak, tapi apa? Ya, subhanallah. Ada Allah seperti apa? Buih di lautan. Ya, maka hanya dengan kembali ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberuntungan. Nah ini ya, keberuntungan. Ya tadi, ya ini kan baru cuma keberuntungan duniawi kan begitu, ya kan? Keberuntungan dunia kita dalam kisah tadi. Maka apa yang Allah tampakkan pada kita ya, berupa keberuntungan duniawi dari yang berbagai macam bukti yang Allah perlihatkan ya, maka itu hanya segelintir dari apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini jamaah sekarang. Maka di sini praktek dari kaidah ini yang disebutkan oleh pengarang kitab ini bahwasanya apa? Pertama, at-ta'kidu 'ala daruratil inayati bil makasidit thayyibah. Ya, di antara praktek ya, bentuk pengamalan aplikasi dari kaidah ini adalah pertama memastikan pentingnya memperhatikan makasid thayyibah. Ya, sumber-sumber penghasilan yang baik, yang halal. Ini jamaah sekalian. Ya, jadi pertama ya, di sini beliau menyampaikan pentingnya kita memperhatikan dari mana ya, nasi yang kita makan. Ya. Apakah dia dari sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Bahkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ya, kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum 'aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini perintah secara umum kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah yang serupa kepada para rasulnya, manusia-manusia yang ia pilih, manusia-manusia yang secara fisik dan mental itu adalah orang-orang yang baik, tapi masih tetap diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini jemaah sekalian. Jadi manusia-manusia pilihan saja Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan mereka untuk makan dari yang baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa memberikan kita kecukupan dengan yang halal ya, sehingga kita tidak sampai mengambil yang haram. Kemudian jemaah sekalian, tentunya di sini ada beberapa sebab dikatakan oleh penulis kitab ini kenapa kita harus memperhatikan penghasilan yang halal ya. Yang pertama karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena sungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya, bahwasanya an hadhil makasiba mimma tabutu 'alaiha al-ajsan. Karena ya, apa yang kita hasilkan, apa yang kita makan ini nanti juga akan menjadi apa? Daging ya, menjadi daging pada tubuh kita ya, dan ini tentunya kata sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW bahwasanya daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Maka jangan sampai
pernah juga memberikan wasiat yang kepada para pedagang. Ya, dari hadis Qais bin Abi Gharzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu keluar yang menemui kami, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal ithma yahduranil bai' fashubu bai'akum bis sadaqah. Wahai para pedagang sekalian, sungguhnya syaitan dan dosa itu apa? Yahdurani, hadir, yang menghadiri transaksi jual beli kalian, maka campurlah jual beli kalian dengan sedekah. Campurlah jual beli kalian dengan sedekah. Ya, maksudnya apa jemaah Allah? Tentunya maksud dari mana hadis ini ya boleh jadi apa? Bersikap salah satunya ya bersikap tasamuh, toleran. Ya, misalnya harganya kita tetapkan sekian, ya kita turunkan, ya kita niatkan untuk sedekah. Walaupun saya pernah dapat dulu waktu masih suka dengan salah satu tokoh yang budayawan, ya dia memberikan apa namanya perumpamaan. Jadi pernah naik beca, misalnya ditawar waktu mungkin harga berapa Pak? Ya misalnya awalnya 5.000, ya akhirnya apa? Ditawar mau, dia akhirnya cuma 3.000. Tapi ketika bayar, ya bayarnya tetap 5.000. Kenapa? Loh, kalau misalnya transaksinya saya 5.000 sepakat, ya saya berarti bayar tanpa ada apa? Tanpa ada sedekah. Tapi kalau Bapak mau nerima dari saya 3.000, ya saya bayar 5.000, 2.000-nya buat sedekah saja gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Itu salah satu ininya ya. Mungkin memang harus begitu kan, tapi saya kira pun kalau kita bertoleransi, ya sudah Pak, ya. Kita misalnya tahu nih nggak segini harganya, tapi kita ya sudah jadi aja. Maka untuk Allah Maha mengetahui bahwa kita bertasawuf, memberikan toleransi untuk apa namanya orang yang beli kepada kita. Ini maksud dari apa? Mencampur jual beli dengan sedekah. Kenapa? Karena tadi boleh jadi ada transaksi-transaksi yang kita apa namanya lakukan itu apa? Masuklah bisikan syaitan, mungkin kita bohong, atau misalnya ada hal yang kita tahu itu melanggar syariat, akhirnya juga apa? Ya kita ambil juga, maka yang kita sucikan, kita bersihkan itu dengan apa? Dengan bersedekah. Kemudian jemaah sekalian Allah, di sini beliau juga mengatakan, wa min hidayati hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyyah al-'azimah annahu la yasihu abadan an naj'al al-kathrata miqyasan li syai'in ma. Kita tidak boleh menjadikan ya banyaknya sesuatu sebagai standar baiknya sesuatu. Ya. Jadi apa namanya? Bertentangan sekali dengan sistem demokrasi ini. Demokrasi kan yang paling banyak mayoritas. Ya. Mayoritas dari orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau misalnya mayoritas dari orang-orang yang gak jelas, ya mungkin bercampur baur antara orang yang baik dan yang buruk, orang yang berilmu dan tidak berilmu, nah ini yang jadi masalah. Ya, menjadi masalah. Maka tidak boleh kita menjadikan ya apa namanya sekadar jumlah yang banyak itu sebagai standar. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taati ya, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah. Yang repot adalah ketika seorang berusaha membuat orang banyak suka. Ya, apalagi sekarang kan zamannya medsos. Ya, mungkin yang punya channel, yang punya Instagram atau akun apa, pengen dapat banyak like, akhirnya sudah ya, demi banyak viewers, subscribers, akhirnya apa? Ya, banyak yang akhirnya menyimpang, ya, banyak yang akhirnya menyimpang, banyak juga.
Ini kan jamaah sekalian semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya buka ini kalau ada yang tanya. Ada, cukup jelas ya. Jelas, insyaallah. Gitu. Kalau begitu saya tutup saja. Ya, di sini ada apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya salah satu kenapa kita tidak boleh menjadikan banyaknya sesuatu itu sebagai standar. Ya karena jamaah Allah kita bisa ambil apa namanya faidah ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ya. Ya, ini adalah jalanku yang lurus. Jadi sirat cuma satu, sedangkan apa? Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Subul ini jamak dari sabil, artinya apa? Banyak jalan-jalan. Jadi yang banyak itu ya biasanya apa? Biasanya tidak baik. Ya, yang baik itu cuma satu jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, maka apa? Karena apa? Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan menjadi apa? Tercerai-berai. Ya, jauh dari apa? Jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengokohkan hati kita.